DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi 2. Kita akan membincangkan perekonomian di Kabupaten Pasuruan jelang Lebaran. Kita akan membahas stabilitas ekonomi jelang Lebaran antara peluang konsumsi dan waspada jeratan finansial. Dan biasanya ketika mau Lebaran maka harga kadang melambung naik, kemudian beberapa bahan pangan kadang tidak ada stok, dan ditambah lagi kegagapan atau konsumen atau customer itu mereka seperti gegap gempita menghadapi Lebaran sehingga apapun dijalankan agar kebutuhan Lebaran terpenuhi. Kita ketemu dulu dengan Pak Agus ya, Pak Agus Suyanto, Wakil Ketua Komisi 2. Beliau akan menyoroti bagaimana sih stabilitas ekonomi jelang Lebaran ini ketika sudah sampai pada detik-detik mau Lebaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, Saudara, masyarakat Pasuruan dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama Ketua Komisi 2 Pak Wardana, yang saya hormati Pak Sugiarto, anggota Komisi 2, dan hostnya Jatim 1 Bu Anis yang luar biasa. Kegiatan perekonomian menjelang hari-hari tertentu seperti Tahun Baru, kemudian Natal dan Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa yang menjadi perhatian menarik untuk dibahas. Nah, yang perlu kita waspadai ini terjadinya fluktuasi harga di pasaran, khususnya untuk sembako-sembako. Kami berharap nanti pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait, termasuk APH, ini juga bisa turun ke lapangan untuk memberikan kepastian keamanan harga. Kenapa? Karena pada momen-momen tertentu tersebut ada kecenderungan dimainkan untuk dikartel. Nah, misalnya kemarin kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Harusnya Indonesia yang kaya akan sawit ini tidak sampai terjadi. Tetapi pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kapital yang bermain di sembako ini justru memanfaatkan momen-momen tersebut. Misalnya diborong, aksi borong, kemudian ditandon, terjadi kepanikan, maka disitulah terjadilah kenaikan harga. Nah, ketika terjadi kepanikan, terjadi kenaikan harga, maka tidak semata-mata untuk bisa melakukan namanya operasi pasar misalnya. Saya kira operasi pasar ini adalah pemerintah menjadi korbannya kartel-kartel, pelaku kartel itu. Nah, seandainya praktek-praktek kartel ini diawasi oleh APH, kemudian distribusi sembako khususnya ini diawasi. Nah, disinilah yang menurut kami peran Bulog. Bulog itu mempunyai tugas badan urusan logistik. Nah, logistik yang tersebar di pasar ini harus terjaga masalah harga ini. Jangan sampai nanti masyarakat dirugikan. Nah, kemudian selain itu juga kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Pasuruan dimanapun berada, biasanya kan untuk menghadapi kebutuhan ya, kebutuhan Hari Raya Idul Fitri pada umumnya, ini masyarakat itu nabung. Nah, nabung sedikit demi sedikit yang diharapkan nanti hari-hari menjelang Lebaran ini bisa dikembalikan, yang tentu dengan jumlah apa mungkin karena uangnya diputer. Tetapi nasib buruk yang diterpanya, misalnya arisan tidak keluar dan lain sebagainya. Kemudian kami juga mengingatkan modus-modus yang dimainkan oleh para penipu. Misalnya begini, banyak pelaku-pelaku atau pedagang baru, dia mempunyai barang yang murah. Nah, ini perlu diwaspadai. Karena begini, pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, lama-lama dimintai uang duluan. Setelah sudah punya banyak pelanggan, diminta untuk menyetorkan uang karena sudah merasa nanti keuntungannya banyak. Setelah nyetor uang, barang tidak keluar. Ini sering terjadi. Nah, makanya bagi para pemegang arisan, kemudian para pedagang-pedagang sembako, pesan kami hati-hati di momen yang menjelang hari raya. Biasanya banyak dimanfaatkan oleh para penipu-penipu tersebut. Nah, selain itu juga masalah pinjol ini.
masalah pinjol. Biasanya kebutuhan masyarakat ini karena instan, pas dapat pinjaman ini seneng, tapi pas waktu mengembalikan dengan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama, ya. Perhatian bersama, jangan sampai nanti pinjol berkedok koperasi, kemudian pertama diberikan kemudahan-kemudahan yang lama-lama akan menjerat. Nah, disinilah peran bersama pemerintah daerah, ada Pak Ketua, ada Pak Sugi. Bagaimana pesan ini nanti bisa sampai kepada masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati berbagai jebakan dan manipulasi dunia nyata yang seperti itu, agar bisa lebih hati-hati untuk stabilitas perekonomian menjelang Idul Fitri nanti. Terima kasih Pak Agus dan Pak Ketua. Kita melihat kondisi perekonomian di Pasuruan ini mau menjelang Lebaran. Kalau untuk stok dan lain-lain, kira-kira seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih. Bang Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Iya. Terkait stok, sepertinya beberapa minggu yang lalu kami melihat di Bulog Pasuruan, kan Bulog Malang, itu untuk sembako sebenarnya masih aman, dalam posisi aman. Cuman juga perlu kita ingat bahwa seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, waspada terhadap ini pengepul yang menumpuk barang-barangnya dan nanti bisa menaikkan harga sembako. Tapi saya yakin di Kabupaten Pasuruan sebenarnya masih dalam tahap aman untuk bulan ini. Mungkin nanti beberapa hari kemudian nanti kami juga akan datang lagi ke Perumbulok untuk memastikan, karena menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau untuk stabilitas inflasi daerah, daya beli, kelihatan UMKM, kesiapan mereka menghadapi Lebaran, kalau jenengan melihat seperti apa? Iya. Kalau saya lihat hari ini, kelihatan ekonomi di masyarakat cukup luar biasa. Ada daya beli masyarakat itu ada kenaikan ya. Cuman perlu diingat juga, perlu literasi keuangan. Jadi walaupun ada uang, enggak semuanya lah yang harus dibeli sebenarnya, kan gitu. Jadi karena kadang masyarakat itu karena punya uang, pas pegang uang membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan. Nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya di masyarakat. Nah, pemahaman itu yang harus kita tekankan dan harus sampai di masyarakat, bahwa jangan karena ingin tetapi karena butuh kita harus beli. Terima kasih. Untuk Pak Gi, kita melihat bahwa ada sisi positifnya THA jelang Lebaran ini. Kalau jenengan bisa nggak melihat sisi positifnya momen Lebaran ini buat meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan? Ya, jadi begini Mbak, saya punya bahasa seperti ini. Jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok masyarakat, maka mereka akan mengerti dan mau mengikuti. Nah, makna dari kalimat ini adalah sebuah momentum penting di tradisi masyarakat ini berhasil ditangkap oleh program-program pemerintah. Kalau ngomong stok, Presiden dan seluruh kepala daerah sudah mencanangkan swasembada. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Cuma ada cumanya. Apakah ini ditangkap menjadi peluang momentum tradisi masyarakat ini? Maksud saya begini, kehadiran Koperasi Merah Putih itu termasuk BUMDes, itu harus menangkap peluang ini, sehingga masyarakat ini tidak dimanfaatkan oleh para pembisnis yang disebut Pak Agus tadi. Jangan sampai ada pengepul arisan, terus dapat
pada akhirnya zong dan bermasalah hukum, itu peluang-peluang ini harus dapat ditangkap di kemudian, dan ini terus-menerus harus dikaji dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Ada hal yang sangat miris di tengah-tengah tradisi masyarakat ini, di mana tidak bisa menolaknya masyarakat dengan keadaan yang ada. Apa itu? Sandang, terus pernak-pernik lebaran yang lain, termasuk dalam hal ini angpau untuk Uang saku. anak-anak. Dan itu ada bahasa di Jawa, itu adalah riyoyone arek cilik. Oke. Nah, ruang-ruang ini sering ditangkap dan diambil oleh orang-orang yang memanfaatkan. Maka pemerintah harus hadir untuk memenuhi ini dengan harapan baru, di mana ada Koperasi Merah Putih. Pemerintah, terutama Gubernur Jawa Timur, mengarahkan, sudah memberikan rekomendasi bahwa harus memenuhi kebutuhan pokok itu di tengah-tengah masyarakat, diantaranya LPG dan lain-lainnya. Nah, saya kira hal itu perspektifnya personal, Mbak. Kendala-kendala yang dominan itu perspektifnya personal. Kadang-kadang gaya hidup. Ya. Nah, ini yang menjadikan mereka itu harus masuk ke dunia itu yang sulit untuk kembali lagi. Terkait hal-hal lain menyangkut harga dan sebagainya, saya kira pemerintah sudah mengantisipasi dan membentuk satgas hal itu, sehingga ada satgas untuk antisipasi kenaikan harga dengan satgas operasi pasar dan sebagainya. Namun kami mendorong pada pemerintah daerah, sering disampaikan oleh ketua dan teman-teman Komisi 2, operasi pasar itu tidak sekedar di pasar-pasar, tapi bagaimana operasi pasar yang bisa langsung menyentuh pada kebutuhan pokok masyarakat ke desa-desa. Itu sedang didorong oleh ketua Komisi 2 untuk ada operasi pasar tidak sekedar di pasar. Karena kalau operasi pasar di pasar, ya, itu kadang-kadang masih dimanfaatkan oleh pihak lain. Bahkan ada aturan satu orang bisa membeli 5 kilo atau 10 kilo atau hanya satu produk, satu pembelian, itu kuponnya bisa diambil lagi. Itu. Nah, itulah hal-hal yang menjadi konsen kami di Komisi 2, bagaimana agar program pemerintah ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oke. Nah, sekarang tadi bilang itu operasi pasar ya, supaya tidak hanya di pasar. Tapi kalau melihat hari ini, Pak, kita melihat luberan produk UMKM yang harusnya bisa dibeli oleh orang Pasuruan sendiri dari Pasuruan, karena ini kan hari rayanya UMKM kan gitu. Kira-kira kalau dulu pernah ada kebijakan agar ASN apa itu membeli produk UMKM. Nah, sekarang untuk Lebaran khususnya ada nggak kira-kira Dewan akan memberikan anjuran pada ASN atau pelaku pemerintahan untuk lebih membeli UMKM? Ya, saya tanggapi dulu terkait itu. Seiring perkembangan teknologi, dengan digitalisasi ini, masyarakat dengan sendirinya sudah berkembang itu. Bahkan bikin status WA aja, tetangganya sudah pada beli, pada pesan. Nah, saya kira ini untuk market mereka dalam lokal itu sudah terpenuhi. Sudah bisa nggih. Bahkan Ramadan tahun kemarin hampir tidak memasak. Beli-beli dari teman-teman gitu. Iya, dari teman-temannya sendiri, dari tetangga-tetangga sendiri. Itu menjadi fenomena tersendiri berarti ya? Fenomena. Jadi pemerintah itu dengan ditambahnya fasilitas oleh Mas Bupati, PCC itu, itu akan lebih menunjang. Tapi ini levelnya lebih pada level market lebih besar. Tapi kalau lokal itu memang
masyarakat kita sudah sampai bahkan orang jual kopi keliling aja itu sudah live TikTok, itu rame. Oke. Saya kira itu tinggal melindungi dan memberikan jaminan pada mereka agar bisa diakui oleh pemerintah dan bisa produknya itu tanpa masalah gitu dalam pemasarannya. Oke. Sekarang ke Pak Agus. Pak Agus, operasi pasar di mana sih yang menurut jenengan efektif untuk memasarkan? Berbeda dengan sudut pandang saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa intervensi harga pasar itu sesuatu yang tidak mudah. Oke. Itu. Dan menurut saya berbicara tentang pasar ini cukup kompleks. Kompleks itu saya memaknai ya komplikasi. Kemudian ini juga sebuah anomali atau dilematis. Karena begini, misalnya kita punya pasar yang cukup luas, yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, demikian juga kabupaten kota yang lainnya se-Indonesia itu. Tapi hari ini pasar-pasar tradisional, pasar kita, milik kita itu banyak ditinggalkan dan lebih memilih pada pasar yang di dunia maya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian begini. Kita menjadi pelaku usaha dihadapkan pada berbagai syarat, berbagai aturan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi para pelaku usaha itu sebetulnya. Sedangkan banyak beredar di pasar online itu yang sama sekali tidak ada legalitasnya. Kemudian ada produk kesehatan yang tidak ada standar nasionalnya. Kemudian tidak ada BPOM-nya, tapi produk-produk itu beredar luas di pasar online. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang miris, menjadi sesuatu yang anomali menurut kami, sehingga kami menekankan begini, ayo kita bersama-sama hari ini mengantarkan UMKM yang legal, oke. Tetapi berikan kemudahan semudah-mudahnya kepada pelaku UMKM, jangan sampai perizinan ini nanti menjadi kendala bagi pelaku usaha yang untuk melakukan usaha. Kenapa? Karena fakta hari ini begitu banyak beredar produk-produk yang belum memenuhi standar SNI, produk-produk Cina membanjiri Indonesia itu tanpa BPOM. Ini barang yang tentang kesehatan. Tentu ini menjadi sesuatu yang miris. Nah, ini menjadi PR-nya tentu Dinas Perdagangan ya, yang dalam hal ini sudah menjadi Dinas Koperasi ya. Nah, Kopindak, Dinas Kopindak ini tentu menjadi PR besar. Bagaimana untuk melindungi, menjaga, mengendalikan tentang sistem pasar yang hari ini tentu memang tidak mudah. Kemudian begini misalnya, saya menyampaikan keprihatinan kami terhadap teman-teman peternak domba yang hari ini ancur-ancuran. Teknologi peternakan, budidaya ternak luar biasa. Kalau dulu satu orang hanya bisa 10-20 ekor, tapi sekarang itu satu orang bisa punya 2000 ekor. Kenapa? Karena teknologi pertanian sudah begitu hebatnya, itu seperti itu. Tapi miris memang, satu sisi pasar kita hancur, tapi satu sisi pemerintah membuka keran impor. Ini kan anomali, naif. Nah, maka dari itu kemudian ada lagi berkenaan dengan daging sapi. Hari ini kita merasakan bersama dampak dari PMK atau penyakit mulut dan kuku. Terjadi kelangkaan sapi potong itu. Nah, saya melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Peternakan ini masih berkutat pada program unggulan IB. Saya kira dalam konteks yang seperti ini tidak cukup hanya dengan program inseminasi buatan dalam rangka meningkatkan ini. Ketika persoalan ketersediaan sapi ini tidak bisa diselesaikan, mohon maaf, seluruh pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan ini daging sapi disuplai dari daerah Sidoarjo, yang mana diindikasi bahwa daging-daging sapi yang ada di pasar itu adalah daging gelonggong. Ya, ini di seluruh pasar seperti itu. Nah,
terjadinya kelangkaan sapi itu berdampak sedemikian rupanya. Nah, yang parah ini, kalau persoalan ketersediaan sapi siap potong ini tidak dipenuhi, saya kira program IB sama sekali akan gagal. Kenapa? Bukan hal yang tidak mungkin. Sapi betina ketika gemuk, ya sapi produktif, ini akan dipotong. Nah, kalau dinas nanti sudah bahasa kami kurang serius dalam rangka menangani kelangkaan sapi ini, sapi-sapi produktif ini akan dipotong, saya kira program IB sama sekali tidak ada. Malah melangkakan sapi ya. Iya, maka dari itu Rojokoyo, Iya. sapi ini begitu memberikan pengaruh ekonomi yang bagus bagi masyarakat. Dulu kalau mau hajatan jual sapi, mau bangun rumah jual sapi. Sapi ini adalah deposit, ya, deposito masyarakat pedesaan. Nah, kami berharap kepada pemerintah daerah nanti serius dalam rangka bagaimana untuk mengembangkan sektor peternakan khususnya di rumensia sapi dan kambing. Kemudian bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bisa mendatangkan sapi-sapi dari luar daerah, ya, agar apa? Agar sapi betina yang ada di Kabupaten Pasuruan ini terselamatkan karena kekurangan daging sapi. Nah, begitu rumitnya, begitu anomalinya untuk menyelesaikan persoalan, begitu tidak mudahnya untuk mengintervensi harga. Saya kira perlu keseriusan, perlu ini ya dalam hal di sektor perdagangan. Jangan sampai produk-produk luar itu begitu leluasanya, sedangkan produk-produk kita itu dibebani dengan berbagai persyaratan yang tidak mudah. Ini yang menurut saya harus diperjuangkan. Oke. Ya. Kalau menurut jenengan Pak, ketersediaan tadi sembako aman, tapi kan jelas untuk ternak daging kita di Lebaran bakal butuh banyak banget nih. Pasuruan ada rencana nggak didorong untuk mendatangkan dari luar? Jadi gini, coba nanti kita koordinasikan dengan OPD terkait ketersediaan pasokan hewani, ikan, terus daging, juga sayuran. Coba kita koordinasikan dengan OPD sampai di mana aman atau bagaimana. Nah, nanti kalau dari OPD menyatakan aman, ya kenapa harus mendatangkan dari luar daerah kalau stok kita masih aman. Tetapi kalaupun nanti mungkin ada kekurangan stok atau apa, mungkin untuk juga menjaga nilai harganya, mungkin juga bisa nanti kita. Cuman kita koordinasikan dulu dengan OPD terkait, dengan Kopindak. Seperti itu. Oke, kembali ke Pak Agus sebagai yang menguasai domba. Kita tahu Pak Agus berkecimpung baik di sana kan. Ketersediaan stok di Kabupaten Pasuruan untuk jelang Lebaran ini, kalau menurut Pak Agus sampai perlu mendatangkan nggak? Ya, untuk yang rumensia di domba, domba ini meluber, bahkan bisa dikatakan tidak laku, saking murahnya domba. Ya. Balik sama Nah, sapi ya. sementara kebijakan pusat kemarin pintu keran untuk impor ini belum dibuka, masih dibuka. Nah, ini yang eman-eman sekali. Kenapa? Karena stok untuk domba ini luar biasa melimpahnya. Sangat banyak ya. Bahkan potensi ekspor ini sangat potensi sekali. Ini terbalik dengan yang masalah sapi. Untuk kebutuhan hari ini saja, ya, kebutuhan pasar hari ini itu kurang. Sehingga apa? Para pedagang ini banyak sampai kita baca berita, banyak yang demo, aksi mogok dan lain sebagainya, karena pengambilan dagingnya masih tinggi, harga jualnya tetap. Mereka dihadapkan pada resiko kerugian, tapi potensi keuntungannya kecil. Nah, ketika para pengecer daging, ya, pedagang-pedagang daging ini mogok, ini berpotensi terhadap kebutuhan konsumsi daging pada masyarakat ini akan tidak terpenuhi, seperti itu. Nah, apalagi sekarang juga sedang ada PMK, ya, PMK ini di wilayah daerah sudah memberitakan itu lagi. Nah, maka dari itu
kami ingin ada bahwa Pasuruan sebagai kabupaten yang unggul di sektor peternakan ini benar-benar nanti ke depan ini memperhatikan terhadap potensi yang hari ini saya kira perlu perhatian serius di sektor peternakan. Seperti yang kami sampaikan tadi, tidak sedikit sapi-sapi betina yang gemuk itu dipotong guna memenuhi. Belum lagi. Ini belum momen hari raya, apalagi belum nanti di momen hari raya Idul Adha, besaran kebutuhan sapi ini tinggi sekali. Sedangkan di tingkat peternak, ya ini sudah mulai langka. Jadi sekarang saja sudah mahal, apalagi nanti. Nah mudah-mudahan di momen hari raya nanti ini paling tidak memberikan rasa senang kepada para peternak untuk yang domba yang hari ini tidak laku, murah, ancur-ancuran harganya. Mudah-mudahan nanti ada karena sapi langka ini serapan naik, pasar ya. Ini bisa naik sehingga para peternak bisa menjual ternak-ternaknya yang memenuhi standar kelayakan untuk korban. Kalau di Kabupaten Pasuruan kantong sapi itu sebetulnya di mana tuh Pak? Sebenarnya merata di Kabupaten Pasuruan. Misalnya di daerah Gerati, dataran bawah, di sana itu ada jenis sapi PO, sapi putih itu ya. Selain sapi perah, ada sapi PO itu, sapi putih. Kemudian di yang daerah Purwodadi, Nongkojajar, Prigen dan sebagainya, ini sapi-sapi jenis limusin, kemudian sapi limusin yang banyak. Ya. Nah, akan tetapi persoalannya stoknya yang sangat minim sekali. Kebetulan kami pernah diskusi beberapa hari yang lalu dengan paguyuban pedagang-pedaging daging sapi, ya itu menyampaikan terhadap kelangkaan sapi siap potong, kemudian sehingga kesulitan untuk mendapatkan sapi yang siap dipotong, dan tentu harga ini akan naik untuk ini harga dagingnya. Nah, sedangkan harga jual dagingnya masih tetap. Nah, mudah-mudahan apakah itu dalam aspek budidaya, kemudian di aspek niaganya tentu perdagangan, bidang perdagangan, di aspek budidayanya di pertanian perlu ada sebuah program yang saling keterkaitan dalam rangka untuk untuk pembangunan sektor peternakan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu tadi kita sudah bincang tentang ternak-ternak ya, ketersediaan. Nah, kalau kita melihat bahwa Lebaran itu yang paling banyak dibutuhkan, katanya Pak Ki tadi, sandang jelas, kemudian makanan minuman itu jelas, kemudian papan sebetulnya mempercantik rumah juga banyak yang melakukan kan. Nah, sekarang kalau dari sisi makanan minuman, kira-kira di Pasuruan ini yang berada pada warning darurat sampai tidak ada selain sapi apa Pak? Saya kira begini, memang ada plus minusnya ya. Itu tadi di aspek ternak, kecukupan daging. Kalau untuk Mamin, saya kira ini memang menjadi pestanya para pelaku usaha di sektor makanan minuman. Kalau menjelang hari raya, karena memang kebutuhan pasar akan produk-produk makanan minuman itu cukup tinggi, sehingga hari raya Idul Fitri itu juga hari rayanya pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, selain di urusan sandang katanya Pak Suki tadi. Pak Suki, kalau jenengan melihat fenomena bahwa beberapa kurang stoknya, itu harusnya pemerintah ambil tindakan apa nih? Kalau kita lihat data dari Kementerian Pertanian, Mbak, untuk saat ini stok daging surplus. Surplus ya. Surplus. Karena stok daging di data Kementan Februari 2026 itu 60.000 sekian ton daging. Sedangkan kebutuhannya itu di data Kementan itu sekitar 35.000 sekian ton. Berarti artinya surplus. Itu masih ditambah lagi yang dikatakan Pak Agus tadi, kuota impor daging untuk sapi itu 700.000 ekor. Tahun 2026. Itu setara 185.000 sekian ton daging. Itu. Sedangkan domba, nah ini yang disayangkan oleh Pak Agus tadi, itu pemerintah masih ada kuota 30.000
impor untuk domba. Domba. Nah, sedangkan kebalikannya di lokal itu surplus dan melimpah untuk domba, kecuali sapi yang kena PMK. PMK di Pasuruan cukup memprihatinkan. Nah, tentunya pemerintah kita harapkan untuk menyeimbangi kondisi ini agar tidak terjebak pada impor yang tidak menstabilkan harga di pasar, termasuk tidak terangkatnya para peternak lokal seperti itu. Oke. Nah, ini harus seimbang. Pemerintah harus berani dan fair, terbuka terhadap data yang sebenarnya, data yang ada. Saya yakin dengan semangatnya Pak Prabowo itu untuk hilirisasi, kita untuk meminimalisir ekspor maupun impor. Oke. Nah, sekarang kembali ke topik Lebaran di Pasuruan nih Pak. Oke. Kira-kira ekonomi sangat bergeliat. Untuk inflasi seperti apa Pak? Apa akan dimaklumi sebagai sebuah tradisi bahwa inflasi pasti tinggi, tapi efeknya seperti apa nanti? Iya. Kalau inflasi sih kami melihat balik lagi kita stoknya seperti apa. Kalau stok kita aman, secara otomatis inflasi juga akan terjaga. Ya. Tidak akan ada kenaikan yang fluktuatif. Cuman yang perlu kita benar-benar perhatikan memang stok ini sampai berapa, sampai kapan. Nah, ini yang perlu kita pastikan kembali. Dan juga saya menyarankan ke Kopindak untuk persiapan bulan Lebaran ini untuk melaksanakan beberapa operasi pasar, tapi tidak di pasar. Contoh. Jadi contoh Kabupaten Pasuruan ini ada yang pasarnya itu pasar kecamatan, kadang pasar desa. Nah, dusun-dusunnya jauh-jauh. Nah, saya beberapa waktu lalu pas rapat kerja dengan Kopindak untuk melaksanakan operasi pasar ini, tapi langsung ke desa-desa. Apa bisa nggak memungkinkan operasi pasar di KMP gitu? Nah, bisa juga. Di wacana Pak Ki tadi ya. Ya, di KMP yang sudah berjalan, di KMP yang sudah berdiri, mungkin dilaksanakan operasi pasar by desa-desa, by dusun. Karena untuk apa? Dalam tanda kutip, kalau operasi pasar itu dilaksanakan di pasar, mohon maaf, kadang ada dapat kuota kita 10 kilo beras. Nah, bolak-balik dia ngambil. Beli balik gitu ya. Ya, kadang nyuruh orang gitu kan. Nah, kemungkinan juga untuk supaya tidak terjadi hal seperti itu, mungkin langsung turun ke saya seperti contoh nih di Kecamatan Puspo. Di Kecamatan Puspo itu desanya jauh-jauh, antara kecamatan ke desa yang lainnya itu jauh-jauh. Saya kapan hari pernah coba operasi pasarnya langsung turun ke desa. Langsung turun ke desa. Nah, tahun lalu operasi pasar seperti itu, beras waktu itu pernah di Kecamatan Tosari dilakukan itu turun ke desa-desa dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Berarti sudah menjadi percontohan bahwa kalau operasi pasar jelang lebarannya langsung ke desa, tepat sasaran ya. Yeah. Berarti masyarakat yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi masyarakat itu butuhnya 10 kilo. Ya dia dapat jatahnya 10 kilo. Enggak dapat jatahnya 10 kilo, dia dapat sampai 200 kilo nanti dijual. Lagi, nah, gitu itu kan. enggak ada gitu loh. Ya kan harusnya, Nah, tapi itu. boleh, Pak. Ya janganlah. Karena kan ini kan untuk pemerataan ke semuanya. Oke, memang kebutuhan beras ya. Terkait inflasi, Mbak. Oke. Itu puncak-puncaknya di bulan Maret. Iya, memang lebaran toh. Maret. Karena seluruh bahan pokok itu naik. Di bulan Maka itu. Pemerintah harus menempel ketat ini untuk inflasi ini. Dengan cara apa? Mungkin pemerintah pusat sudah menyiapkan stimulus anggaran. Oke. Kalau saya baca itu sampai 13 triliun, Pak.
stimulusnya ya. nasional. Oke, secara nasional. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Harus ada percepatan untuk menjaga harga Bahan pasar. pokok. Oke, harga pasar ya. Ya, termasuk menyiapkan stok bahan yang semakin naik ini. Punten, itu tadi sudah pasti ya tiap mau lebaran. Apa untuk 2026 ini aja? Sementara 2026. Oke. Tapi itu menjadi sebuah tradisi di bulan-bulan tertentu di mana ada sebuah kegiatan besar masyarakat, baik itu keagamaan maupun kegiatan nasional. Dan itu fakta, Mbak, bahwa semua kebutuhan pokok baik pangan, sandang itu naik. Sedangkan ketersediaan di pasar berkurang. Ini tugas pemerintah daerah untuk keadaan pasar ini, untuk menyediakan stok, operasi pasar, dan juga penyediaan kecukupan bahan pokok itu. Itu saya kira antisipasi yang harus dilakukan agar tidak masyarakat ini tidak mengalami kesulitan betul dalam urusan menghadapi lebaran. Oke. Tadi sudah banyak hal ya yang mau diajukan ke pemerintah ya sebagai penyeimbang mungkin ya. Ini harusnya seperti apa sih, Pak? Ya, saya sedikit berbeda begini. Sebenarnya menurut pandangan kami, intervensi harga itu sulit Lagi ya, balik untuk sana ya. diselesaikan dengan cara operasi pasar. Itu, dengan cara operasi pasar. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, operasi pasar itu hanya menguntungkan beberapa gelintir orang. Orang yang tidak punya uang, dia tidak pergi ke pasar. Dia butuh, tidak punya uang. Nah, untuk mengintervensi harga, saya kira tidak harus operasi pasar. Oke. Sebenarnya saya sangat paham apa sih kenapa harus di pasar, biar orang-orang beli ke tempat operasi itu. Misalnya harga gula di sana 15.000, di sini diintervensi dengan harga 12.000. Maka ketika di sana tidak bisa jual dengan harga 12.000, ya mereka takut nggak laku. Para pedagang tidak akan takut dengan itu. Besok operasi pasar sudah selesai, orang akan kembali dengan harga yang 15.000. Iya, betul. Sehingga menurut kami operasi pasar sama sekali tidak efektif. Nah, kenapa ini terjadi? Saya sebutkan bahwa terjadi fluktuasi harga, terjadinya praktek kartel. Nah, fluktuasi itu saya melihat sembako-sembako itu beberapa tahun kemarin ini tidak lepas dari permainan kartel. Itu di mana barang-barang itu sempat kita semua sama-sama tahu, para APH sudah membongkar. Oh, ternyata punyanya ini disimpan di sini, disimpan di sini. Kenapa? Di stok, ditahan itu biar nanti di pasar terjadi kepanikan. Barang nggak ada. Ketika terjadi kepanikan, maka naiklah harga. Ketika harga naik, dikeluarkanlah. Ini sistem kartel, kejahatan kartel seperti itu. Nah, saya pikir begini. Sekarang pemerintah sudah punya tekad dan mewujudkan tekad itu, yaitu membangun titik-titik Kopdes, ya, koperasi kelurahan di seluruh wilayah desa dan kelurahan se-Indonesia. Harusnya setelah ini sudah tidak lagi ada praktek kartel. Kemudian ada badan urusan logistik yang kemudian barang-barang bisa dihitung bahwa stok gula di masing-masing desa itu stoknya sekian. Masyarakatnya sekian, daya serapnya sekian, stoknya sekian. Ini sangat detail, bisa terbaca jelas. Maka dengan adanya Kopdes ini tidak lagi harus nanti kita menemukan yang namanya fluktuasi hingga melambung tinggi. Tidak perlu lagi ada yang namanya operasi pasar, tapi penuhi badan urusan logistik itu memenuhi sembako-sembako di masing-masing titik kelur desa dan selesai urusan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu saya pikir bukan hal yang populer karena pernah dilakukan ya, karena Kopdes masih sekarang kan ya. Menurut jenengan apa sih yang harus dilakukan agar kebutuhan stok itu sudah sampai ke tingkat Kopdes sehingga Kopdes terdeteksi, oh ini punya stok segini sih nggak aman gitu, gimana? Ya, jadi begini Mbak. Yang tadi kami sebutkan tadi,
ada yang namanya Badan Urusan Logistik. Badan Urusan Logistik itu sudah membaca berapa kebutuhan beras dalam satu hari, berapa kebutuhan beras dalam satu minggu, berapa kebutuhan, dan ketika terjadi error itu, misalnya terjadi bencana dan sebagainya, berapa yang harus disimpan. Ini tanggungannya logistik itu. Nah, dengan koordinasi yang baik antara Badan Urusan Logistik dengan departemen yang lain, misalnya dalam urusan pertanian, dalam urusan peternakan, kemudian dengan angka kebutuhan, sebenarnya selesai itu. Nah, karena fungsi ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, Badan Urusan Logistik itu bawang hari ini naik sekian, hari ini jatuh. Ini harusnya di data itu ada. Pada tahun sekian, bulan ini akan panen sekian ini, maka diproyeksikan tanggal sekian, bulan sekian, ayam itu Mbak, ayam itu sebelum kita itu DOC ya, ini perusahaan sudah tahu bahwa di tanggal ini, misalnya di bulan Maret tanggal sekian harga daging akan sekian. Kemudian di bulan Februari tanggal sekian daging sekian. Kenapa? Karena sudah bisa dibaca berapa kebutuhan rata-ratanya di pasar, berapa DOC yang dilepas, maka harga pasar sudah ketemu. Nah, mestinya Badan Urusan Logistik itu sudah membuat namanya intervensi harga itu dengan pola yang dimainkan oleh Badan Urusan Logistik. Ketika ini tidak dijalankan dengan baik, yang terjadi maka fluktuasi, permainan kartel akan berjalan lagi. Nah, itu berarti ada sistem atau organ yang tidak jalan. Saya kira seperti itu. Kalau Pak Ketua melihat potensi kartelisasi dan maksimalisasi Komdes seperti apa di tahun jelang Lebaran ini 2026 terutama? Ya, jadi di Kabupaten Pasuruan itu ada 300 sekian desa kelurahan yang semuanya memang diarahkan untuk membuka atau membentuk koperasi desa merah putih. Okay. Namun yang terjadi hari ini belum 100%. Ya. Masih ada yang tahap pembangunan, ada yang Nah, ini koperasi desa merah putih ini kalau saya melihat ya masih ini kan masih proses kelahirannya. Oke, sekarang kan baru ya. Masih baru. Mungkin kalau terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, nah juga gini, Hari Raya Idul Fitri tahun ini itu berbarengan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi kebutuhannya pasti sangat ya. Pasti banyak, kebutuhannya pasti banyak. Yang punya Nyepi. Jadi pasti banyak, kebutuhannya pasti karena Hari Rayanya bareng-barengan. Di musim juga warga Muslim dan warga Hindu juga butuh sandang. Lapangan gitu juga sama Hari Raya Nyepi juga baru gitu ya. Iya, jadi ngecat rumah gitu kan, mempercantik rumah juga gitu. Nah, ya. Ini yang tapi terkait dengan kartel-kartel, yang penting kita bisa memastikan Badan Urusan Logistik Bulog ketersediaannya mulai dari 9 bahan pokoknya itu kita pastikan itu harus aman. Nah, kalau stok ini ada dan bisa mencukupi kebutuhan pada waktu hari raya itu, kemungkinan tidak akan terjadi. Nah, terjadi kenaikan, terjadi ya ini bisa kita lihat lah nanti. Saya berupaya nanti minggu depan untuk ke Bulog lagi beserta Kopindak untuk melakukan koordinasi persiapan Hari Raya Idul Fitri untuk mencegah ini kenaikan harga atau kelangkaan ya. Ya, okay. Itu. Berarti jenengan nanti akan serius ya, akan apa sih yang biasanya dilakukan Dewan itu ketika langka, ketika naik tidak terkendali, itu apakah hanya Bulog saja selain pasar tadi? Kira-kira untuk tahun ini rekomendasinya kepada OPD atau kepada dinas terkait apa? Nah, rekomendasinya gini, sekali lagi kita merekomendasikan untuk memastikan semua bahan pokok ini ada dulu. Sembako tadi ya? Iya, ada dulu. Itu dipastikan. Kalaupun di Kabupaten Pasuruan, kalaupun di Kabupaten Pasuruan tidak mencukupi ya, kita ambil dari daerah lain. Luar daerah. Tapi kalau saya melihat hari ini kan Februari
Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi itu di bulan Maret, ya kan? Bareng kita Bareng-barengan. bareng ini. Nah, musim Besok tanam kita bareng ini. musim tanam itu di bulan 12. Mm-mm. Biasanya tanaman-tanaman sayuran pangan itu umur 3 bulan. 3 bulan. Jadi Desember, Januari, Februari. Oke. Nah, bulan-bulan ini kan sudah memasuki musim-musim Musim panen. Maret berarti tidak ada panen. Nah, ini makanya ini kita lihat dulu, kita pastikan kembali. Oke. Jangan sampai nanti pada waktu hari raya bahan pokok ini Iya, sembakonya jadi langka gitu kan. itu. Ya, kita perlu formula-formula khusus lah untuk Sembako dan untuk gas. Gas mengamankan itu jadi problema juga. Kalau BBM Komisi 2 gimana Pak? Ada apa kekuatan nggak untuk ikut campur urusan BBM sampai langka gitu? Oh ya. Jadi kalau terkait BBM juga itu kan Pertamina ya. Ya kalau itu biasanya seperti yang kemarin ada waktu yang berbet kita langsung koordinasi dengan Diftru Malang terkait penanganan itu. Oke. Itu. Kalau kelangkaan biasanya solarnya nelayan gitu kan mau hari raya itu kan sampai antri-antri gitu, itu DPR bisa intervensi nggak atau melakukan sesuatu nggak ke Pertamina? Ya, biasanya kita koordinasikan langsung. Gitu. Koordinasikan langsung dengan Pertamina supaya langkah-langkah ya seperti yang kapan hari terjadi merebet di wilayah Pasuruan, tapi tidak seluruh Pasuruan. Ada yang di wilayah Pandaan, Gempol kapan hari yang merebet. Apa itu karena mereka tidak lapor? Kan kita ada masukan nih dari masyarakat. Pak, motor kami merebet dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah kami turun pada waktu itu dengan pihak Pertamina juga kita turun, kita cek lapangan. Ternyata secara teknisnya sih kami kurang tahu ini apa formulanya. Cuman ada perubahan formula gitu. Oke. Nah, akhirnya mungkin ya kurang pas gitu loh. Kan di Pasuruan enggak semua, tapi hanya beberapa wilayah saja seperti itu. Iya, oke. Berarti apapun permasalahannya ketika mau hari raya, baik kelangkaan stok, baik tingginya harga maupun problema gas dan BBM, DPRD nanti akan turun tangan membantu untuk menstabilkan. Apa seperti itu? Bukan menstabilkan, tapi kita mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan action, untuk melakukan kerjanya benar-benar. Ya karena ini tugasnya DPR memang untuk mengawal kebutuhan masyarakat supaya aman. Seperti itu. Untuk masyarakat yang punya problema nanti ada nggak hotline-nya, Pak? Ya, jadi mempertegas atau mempertajam apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Pasuruan, Mas Wardana. Jadi memang DPRD ini mempunyai peran diantaranya ini adalah komunikasi sesuai dengan bidangnya. Nah, dalam hal urusan yang disampaikan oleh Bu Anies berkenaan dengan kelangkaan kenaikan BBM, kemudian tadi ketika ada produk BBM yang tidak memenuhi standar kualitas, katanya Pak Ketua tadi berbet, sebenarnya DPRD itu juga ambil peran. Itu misalnya begini, urusan Tera ini adalah urusannya Perindak, perdagangan. Nah, kita memastikan tidak ada masalah, tetapi kita memastikan ya beda dengan ketika dituangkan ke ini tangki jerbet, oh ini kenapa ini. Tapi kalau volume ini kan konsumen nggak tahu, Nah, dalam hal untuk memastikan bahwa seluruh POM yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ketepatan kesesuaian volume yang dibeli sesuai dengan harganya itu, kita bisa datang. Nah, apakah di setiap POM itu sudah memenuhi Tera, melakukan Tera? Apakah Teranya tidak telat karena itu berkala dan rutin untuk memastikan bahwa volume atau jumlah liter yang dibeli ini sesuai biar tidak sampai merugikan. Nah, ini juga menjadi bagian tugasnya Komisi 2 dalam rangka melakukan pengawasan itu. Kemudian berkenaan dengan yang kemarin terjadi jerbet-jerbetnya, ini kan ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, konsumen jangan sampai dirugikan dalam hal ini, sehingga apa? Komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan aparat penegak hukum, kita datang ke ke POM, SPBU, kemudian ini seperti apa
biasanya warnanya gini, ini kok begini, terus seperti apa jaminannya kalau nanti terjadi seperti ini. Nah, ini dalam rangka DPRD mengambil peran memastikan kepada masyarakat, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terhadap seluruh persoalan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, misalnya dalam urusan hukum ini Komisi 1 dan pemerintahan, kemudian urusan perekonomian pertanian ini Komisi 2 berkenaan dengan pembangunan Komisi 3. Ini intinya seluruh masukan informasi penting yang perlu disikapi pasti akan disikapi oleh wakil rakyat. Jadi masyarakat jangan khawatir, nanti mau Lebaran seluruh permasalahan yang Anda akan Anda temui di lapangan terkait dengan perekonomian boleh menghubungi Komisi 2 DPRD. Ada hotline servisnya nggak Pak Gi? Pemahaman itu kadang-kadang pada substansinya itu tentang DPRD ditempatkan yang berbeda. Selain fungsi DPRD ada 3 ini, ya mulai budgeting, terus legislasi, pengawasan, ya monitoring, juga ada namanya kebijakan. Nah, kalau ngomong kebijakan itu adalah pada peran DPRD pada komisi, yang seperti yang disebutkan. Ya, peran ya. Tapi jangan lupa substansi dasar DPRD itu adalah wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihannya. Oke. Maka lewat urusan daerah pemilihan, seluruh permasalahan masyarakat tidak ada komisi. Oke. Di daerah tersebut? Nah, di daerah tersebut. Oke. Cuma misalnya nih saya daerah Dapil 5. pilihan 5 sama Pak Ketua nih 5 kecamatan. Di luar 5 kecamatan ini maka substansinya adalah koordinasi lintas komisi. Tapi kalau sudah menyangkut di dapil harus mampu untuk memperjuangkan aspirasinya lintas OPD, lintas komisi. Oke. Kalau sudah menyangkut kebijakan maka urusan komisi masing-masing. Gitu. Perlu difahami itu karena semakin kesini saya selalu mendengar Pak Sugi komisi berapa, urusan apa. Tapi kalau dapil tidak ada ditanya komisi. Tidak pakai komisi kalau dapil, ya. Wilayah kerja. Sehingga contoh nih saya sekarang di Komisi 2 di Keuangan dan Ekonomi. Tiba-tiba tetangga saya ada masalah dengan pendidikan atau kesehatan. Nggak mungkin dong saya akan beralasan bukan komisiku. Ya pecah ojo di oma. Gitu ya. Akhirnya kan tua sih duwe DPR. Oke. Nah, sehingga jangan hanya sekedar ngomong lebaran. Karena DPR itu bisa saya katakan ngurusi orang sebelum lahir sampai selesai mati. Oke. Itu Mbak. Jadi kalau lebaran itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah secara utuh. Kami di DPRD akan mengawasi hal itu. Bila perlu secara budgeting akan kita bicarakan bersama dengan mitra komisi masing-masing. Oke. Gimana Mas? Masih apa habis? Yang tadi kurang 10 soalnya. Ya. Oke, dari perbincangan hari ini dengan Pak Gi, dengan Pak Agus, dengan Pak Wardana kita dapat pencerahan, dapat jalan keluar untuk lebaran nanti. Satu, masyarakat jangan khawatir kalau ada permasalahan perekonomian langsung hubungi Dapil atau Komisi 2 karena itu berhubungan dengan perekonomian dan itu pasti nanti masyarakat akan menemui karena hubungannya dengan lebaran dan perekonomian. Kemudian yang kedua, jangan lupa Anda waspada dengan segala bentuk tawaran-tawaran menggiurkan untuk mendapatkan dana menghadapi lebaran, antara lain pinjol gitu kan Pak ya, harus yang legal benar-benar. Arisan itu. Jadi waspada agar jangan sampai terjebak, tertipu hal-hal yang
Demikian. Kemudian Tapi Mbak Anis Dalam. iso kepepet. iya, kalau kepepet gimana tuh? Lek wis kepepet kata ya apa maneh Rio ya wis cedek. Akhirnya pinjol. Boleh pinjol tapi yang legal gitu ya, yang diawasi oleh OJK. Nanti bapak-bapak lagi nih yang akan mendapatkan masalah kalau warganya ketipu, kena lagi, kena pinjol, nanti Komisi 2 lagi yang menyelesaikan. Tapi jangan khawatir, DPRD Komisi 2 akan terus mengawasi jalannya perekonomian di Kabupaten Pasuruan, terutama Lebaran, agar tetap stabil. Dari Komisi 2 DPRD 2 Kabupaten Pasuruan dan Jatim 1 News, podcast untuk Anda hari ini. Semoga bermanfaat. Pak,